Assalamualaikum, halo sobat rebahan semua. Kembali lagi bersama saya Hilal Ramdhani di channel Kang Molor. Dan pada video kali ini, saya akan merekap sebuah alur cerita film tentang baku hantaman lagi. Dan film ini menceritakan seorang pria culun yang selalu dibully oleh temannya. Namun, saat ia masuk penjara, ia malah menjadi orang kuat yang sangat ditakuti. Jadi tidak usah berlama-lama, langsung aja kalian siapkan cemilannya, kita gas. Dan ini dia. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seseorang yang bernama Do Hyun. Ia merupakan atlet MMA termuda yang berhasil menjadi juara dunia 3 kali berturut-turut di usianya yang masih 18 tahun. Saat pulang ke rumah, Do Hyun melihat ibunya yang hampir tewas karena diserang oleh seseorang. Melihat hal itu, Do Hyun langsung membunuh orang-orang tersebut yang diduga adalah perampok. Dan karena sebab itu, Do Hyun harus masuk penjara. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan seorang pria culun yang bernama Wosol. Kemudian di sekolah itu kedatangan murid baru yang bernama Sochan. Ia merupakan seorang atlet bela diri yang selalu mewakili sekolahnya yang dulu. Namun ternyata Wosol mengenali Sochan yang merupakan teman sekolahnya dulu yang sering membulinya. Di awal masuk, Sochan langsung pepolontong dengan menghajar ketua gangster di kelas. Lalu ia menghampiri Wosol dan langsung membulinya serta memukulnya sampai babak belur. Namun Wosol tidak menyerah. Ia langsung menusuk matanya Sochan dengan pulpen yang membuat Sochan histeris. Dan atas kejadian tersebut, Wosol dinyatakan bersalah dan akan ditahan di penjara. Mendengar hal itu, ibunya Wosol pun langsung menangis. Setelah itu, Wosol pun dibawa ke penjara dan dia duduk di sebelah Do Hyun yang akan dibawa ke penjara juga. Sesampainya di penjara, Wosol langsung mendapatkan satu teman yang bernama Hyun Min. Lalu, ia menceritakan alasan mereka bisa masuk ke penjara. Dan disinilah mereka berdua menjadi berteman. Di malam harinya, mereka berdua langsung memperkenalkan diri kepada napi senior yang satu sel dengannya. Dan pemimpin di sel itu bernama San Hyuk. Namun, dia sedang dipindahkan di ruangan isolasi. Dan si gendut juga mengatakan di sini kekuasaan adalah segalanya. Lalu si gendut memperkenalkan orang-orang terkuat di penjara. Yang pertama, Liu Jon. Ia mempunyai tubuh besar dan kuat. Bahkan ia juga merupakan ketua pemahat kayu di lapas itu. Yang kedua ada Sun Hyung. Ia merupakan ketua toko roti. Meskipun badannya kecil, namun ia sangat lincah dan jago baku hantam. Dan yang ketiga adalah San Hyuk. Ia merupakan perwakilan dari tim judo nasional sekaligus pemimpin kita, ucap si gendut. Namun, si gendut mengatakan orang yang paling kuat di sini adalah Do Hyun. Bahkan, jika ketiga orang kuat itu bergabung pun tidak akan bisa mengalahkannya. Setelah itu, Sun Hyung meminta pemain pengganti kepada si gendut dan temannya. Namun mereka tidak mau dan langsung mundur. Tetapi Wosol tidak ikut mundur dan akhirnya Wosol lah yang dipilih menjadi pemain pengganti. Namun ternyata Wosol tidak bisa bermain bola dan ia tidak sengaja menendang bola tersebut ke arah burung si Yujon. Karena kejadian tersebut, Wosol langsung dibawa oleh barudaknya Liu Jon untuk ditenggelam. Namun, Wosol berhasil kabur ke arah Do Hyun untuk meminta tolong. Dan setelah itu, Do Hyun meminta Yu Jon untuk pergi agar tidak mengganggu Wosol. Namun, Yu Jon tidak terima dan langsung menyerang Do Hyun. Namun, dia langsung bisa meng-KO Yu Jon hanya dengan satu pukulan saja.
Keesokan harinya, terlihat Sochan mengunjungi Wusol di penjara. Dan Sochan mengatakan akan balas dendam atas apa yang dilakukan Wosol. Karena ternyata mata kanan Sochan buta dikarenakan penusukan matanya dulu oleh Wusol. Dan di sini Wusol terlihat ketakutan sambil ia meminta maaf. Namun Sochan tidak memaafkannya dan langsung pergi. Setelah itu, Wosol melihat Do-hyun yang sedang berolahraga di lapangan. Dan ia pun langsung menghampiri Do-hyun untuk berterima kasih karena telah menolongnya kemarin. Di malam harinya, Wosol tidak bisa tidur karena terus memikirkan ancaman dari Sochan. Dan keesokan harinya, Wosol kembali menemui Do-hyun untuk meminta agar Do-hyun bersedia mengajarinya baku hantam. Namun Do-hyun menolak. Akan tetapi, Wosol terus membujuknya sambil menceritakan kehidupan pahit yang dialaminya. Mendengar hal itu, Do-hyun pun bersedia mengajarinya. Namun dengan syarat, ia harus berhasil lari 100 putaran dengan waktu 40 menit. Dan Wosol pun bersedia dan langsung melakukannya sambil membayangkan dirinya dulu yang sering dibully. Meskipun Wosol sudah kelelahan, ia terus memaksakan dirinya untuk berlari. Melihat itu, Do-hyun pun menyuruhnya untuk berhenti. Namun Wosol tidak berhenti dan Wosol pun pingsan. Keesokan harinya, terlihat Do-hyun yang sedang ngopi santuy dengan inspektur. Lalu, inspektur berterima kasih kepada Do-hyun karena berkat adanya Do-hyun, masalah di penjara berkurang. Bahkan, Do-hyun diberikan kamar VIP dengan ruangannya yang luas sendirian. Lalu, Do-hyun pun meminta bantuan kepada inspektur untuk memindahkan Wosol ke tempatnya. Saat sedang makan, Wosol diminta oleh penjaga sipir untuk membereskan barangnya karena dirinya yang akan dipindahkan ke tempat Do-hyun. Setelah sampai di tempat Do-hyun, terlihat badan Do-hyun yang kekar yang sedang berolahraga. Lalu, Do-hyun meminta Wosol untuk push up sebanyak yang dia bisa. Namun ternyata gerakan push up Wosol salah. Dan sampai malam hari, Do-hyun terus melatih fisik Wosol agar dia bisa melakukannya dengan baik. Setelah itu, Wosol meminta untuk beristirahat. Namun Do-hyun melarangnya dan mengancam akan mengembalikannya. Tidak mau hal itu terjadi, Wosol pun langsung kembali berlatih. Dan di pagi harinya, Wosol terus berlatih untuk meningkatkan otot tubuhnya. Karena terus berlatih, badan Wosol terlihat menjadi lebih kekar dan kuat. Setelah itu, Do-hyun pun langsung melatihnya cara bertarung yang baik dan benar. Di tempat lain, kita diperlihatkan Sochan yang sedang baku hantam dengan seorang gangster. Namun, kedua gangster tersebut harus kalah karena Sochan yang lumayan pro dalam bertarung. Namun ternyata pertarungan tersebut dilihat oleh salah satu bos mafia di kota itu. Dan ia tertarik untuk mempekerjakan Sochan untuk bekerja dengannya. Awalnya Sochan menolak. Namun setelah Sochan tahu kekuatan dari mafia itu, ia langsung bersedia bekerja dengannya. Keesokan harinya, terlihat Wosol yang sedang membaca buku sambil olahraga. Dan Hyunmin pun kagum kepada Wosol yang tidak pantang menyerah. Sambil Hyunmin mengatakan bahwa Do-hyun akan dipindahkan ke penjara dewasa. Setelah itu, Wosol kembali lagi berlatih bersama Do-hyun. Namun kali ini, terlihat Wosol yang tidak fokus berlatih karena memikirkan kepindahan Do-hyun ke penjara dewasa. Di tempat lain, terlihat Hyunmin yang sedang dibully karena tidak bisa membawa Wosol kepada Yujon. Namun untungnya, Wosol datang dan langsung memukul mereka.
Di tempat Yujon, ia memerintahkan anak buahnya untuk membawa Wusol kepadanya. Lalu mereka berdua bergegas menemui Wusol yang sedang latihan bersama Dohyun. Dan mereka mengatakan ingin mengobrol dengan Wusol sebentar. Dan Dohyun pun percaya dan langsung mengizinkannya. Lalu ternyata Wusol dibawa ke tempat Yujon untuk ditenggelan. Dan terjadilah baku hantam. Dan di sini terlihat Wusol yang hampir kalah. Namun dia tidak menyerah dan langsung menghajar balik Yujon dan hampir membunuhnya. Namun Dohyun langsung menghentikannya dan mereka berdua langsung pergi. Di tempat lain, Sochan sudah bekerja menjadi seorang mafia. Terlihat ia sedang menghajar semua musuh-musuh bosnya. Dan terlihat juga ekspresi wajah Sochan yang sangat senang untuk menghajar orang. Kembali ke penjara, Wusol yang sedang berlatih lagi dengan Dohyun. Dan di sini Wusol yang ragu-ragu untuk memukul Dohyun. Lalu Dohyun pun kesal karena ia mengatakan Wusol terlalu baik. Mendengar itu, Wusol pun meminta maaf. Dan latihan pun selesai. Sesampainya di kamar, Dohyun langsung dijemput oleh sipir karena hari ini ia akan dipindahkan ke penjara dewasa. Namun sebelum pergi, Dohyun terus menyemangati Wusol dan berkata jangan pernah berhenti. Setelah itu, Wusol pun langsung sedih dan menangis. Lalu terlihat di sini Sanhyup telah keluar dari ruangan isolasi dan bertemu dengan Yujon. Lalu Yujon mengatakan Wusol akan menggantikan kepemimpinan Sanhyup. Di tempat lain, terlihat Sunhyung menantang Wusol untuk baku hantam. Namun awalnya Wusol menolak. Lalu Wusol mengatakan, namun jika Wusol yang menang, Sunhyung tidak boleh menindas orang dan juga tidak boleh memukul orang hanya untuk bersenang-senang. Lalu Sunhyung pun menyetujuinya. Dan ternyata Wusol dipindahkan lagi ke kamarnya yang dulu. Dan setelah sampai di kamar, ia bertemu dengan Sanhyup yang menyangka Wusol akan menggantikannya. Namun Wusol mengatakan dia tidak tertarik. Keesokan harinya, Sochan kembali mengunjungi Wusol dan langsung mengatakan, apakah sekarang kau suka memukul orang? Ucap Sochan. Dan Wusol pun menjawab, kenapa kau tidak pernah berubah? Lalu karena anak buahnya banyak omong, Sochan langsung mematahkan jarinya. Sambil ia mengatakan akan menunggunya saat dia keluar. Setelah bertemu Sochan, Wusol langsung pergi menemui Sunhyung untuk baku hantam. Dan tidak banyak omong, mereka langsung baku hantam. Dan terlihat Wusol hampir kalah lagi. Namun dengan jiwa pantang mundur sebelum menang, Wusol langsung bangkit dan membalikan keadaan, yang membuat Sunhyung dicekek dan hampir mokat. Namun untungnya sipir datang dan langsung menghentikannya. Dan setelah kejadian itu, mereka berempat pun memutuskan untuk berdamai dan tidak akan baku hantam lagi. Setelah itu, Wusol yang sedang bersama Hyunmin yang mengatakan ia meminta maaf sambil kagum terhadap Wusol yang tidak pantang menyerah. Setelah itu, ia juga mengatakan bahwa dirinya akan bebas minggu depan. Mendengar hal itu, Wusol pun ikut bahagia. Setelah itu, terlihat mereka berempat menjadi teman dan sangat akrab serta sering bercanda bersama. Setelah 3 tahun berlalu, akhirnya Wusol dibebaskan. Namun sebelum pergi, ia ingin melihat penjara untuk terakhir kalinya. Lalu ia teringat kepada Dohyun yang dulu selalu melatihnya, sampai sekarang dia menjadi kuat. Lalu setelah keluar dari penjara, Wusol langsung disambut oleh Sochan yang sudah menunggunya untuk baku hantam. Lalu Sochan berkata, kita harus menyelesaikan semua ini. Dan terjadilah baku hantam. Dan di sini Sochan meremehkan kemampuan Wusol.
Lalu Wosol pun KO. Namun, karena pas sutradara tidak ingin Wosol kalah, Wosol pun langsung bangkit dengan wajah yang penuh darah. Karena sudah kebal dipukul, Wosol pun langsung patenggel-tenggel dengan Sochan dengan pukulan yang diajarkan Dohyun. Sampai Sochan tidak berdaya. Setelah itu, Wosol pun pergi sambil wajahnya yang dipenuhi darah. Dan di akhir film, kita diperlihatkan Wosol yang mengunjungi Dohyun. Lalu, mereka mengobrol tentang ikan hiu sambil bercanda. Dan film pun selesai.